Ya, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami, King YS, YouTuber spesialis menjawab soal matematika dan sejenisnya. Pada kesempatan yang pagi ini, kita akan membahas buku cetak matematika wajib kelas 12 semester 1. Pertemuan 11 untuk bab 2 statistika. Adapun yang menjadi kompetensi dasar 3.2, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Dan materi pokok yaitu menentukan desil dari data tunggal dan data berkelompok. Nah, kita mulai dari awal lagi ya, desil. Apa ini desil? Desil adalah kumpulan datum dalam bentuk statistik peringkat yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Bagian A untuk data tunggal atau data yang belum dikelompokkan. Nah, ini dia. Penentuan letak desil dapat dilakukan apabila kumpulan datum telah berbentuk statistik peringkat dan letaknya ditentukan oleh formula berikut ini. Letak desil ke I sama dengan I dikali N tambah 1/10. Dengan I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai 9, dan N sama dengan banyak data, N lebih besar dari 10. Penentuan nilai desil bergantung pada I kali N tambah 1/10, yaitu yang pertama, jika didapat bilangan asli hasil dari I dikali N tambah 1/10, maka nilai desilnya XI dikali N tambah 1/10. Dan yang kemungkinan yang kedua adalah bukan bilangan asli, pecahan. Penentuan nilai desilnya dapat dilakukan dengan pendekatan interpolasi linear. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh 1. Hitunglah nilai desil kedua, desil keempat atau D4, dan desil kelima atau D5 dari kelompok data berikut ini. 1, 10, 7, 3, 2, 6, 6, 8, 2, 3, 1. Kita hitung banyak datanya, ada 11 ya. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi banyak data atau jumlah N-nya sama dengan 11. Nah, yang pertama, kita buat dulu statistik peringkatnya dengan cara mengurutkan data dari terkecil hingga terbesar. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 6, 6, 7, 8, 10. Letak desil ke I, rumusnya kan I dikali N tambah 1/10. Letak desil kedua atau D2, berarti I-nya ganti 2 ya. I ganti 2 berarti 2 kali 11 tambah 1. Kenapa 11? Karena N-nya itu 11/10. 11 tambah 1, 12, dikali 2, 24, bagi 10 adalah 2,4. 2,4 ini berbentuk pecahan desimal, berarti penentuan desilnya kita gunakan interpolasi linear. Seperti yang ini tadi. Kalau bukan bilangan asli atau pecahan, penentuan nilai desil dilakukan dengan pendekatan interpolasi linear. Apa itu interpolasi linear? Nah, kita lihat bersama-sama. 2,4 artinya berbentuk pecahan. Maka kita gunakan cara 2 dengan pendekatan interpolasi linear. Data ke 2 tambah 0,4. Kenapa? Karena 2,4 itu 2 ditambah 0,4. Perhatikan statistik peringkat di atasnya, kita perhatikan statistik peringkat. Ini ya, itu statistik peringkat. Diurutkan dari terkecil sampai terbesar. Data keduanya itu 1 ya, ini data kedua ini 1. Dan data ketiganya adalah 2 ya. Kan ini data pertama 1, data kedua 1, data ketiga 2. Berarti D2 sama dengan data kedua ditambah data 0,4 dikali data ketiga dikurangi data kedua. Itu interpolasi linear. Data kedua itu 1 ya, ini. Data kedua ini 1. Nah, ditambah 0,4 ya, 0,4
Dikali data ketiga ini 2 ya, ini data ketiga adalah 2. Ini sama dengan ini. Data ketiga adalah 2. Oke. Dikurangi data kedua ya 1. 2 kurang 1 itu 1. 1 kali 0,4 adalah 0,4 ditambah 1. 1 tambah 0,4 adalah 1,4. Jadi nilai desil kedua atau D2-nya adalah 1,4. Pengetahuan dan akal budi membuat orang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Mantap sekali. Selanjutnya kita akan mencari di 4, maka I sama dengan 4 ya, kan di 4 berarti I-nya 4. Ini tadi statistik peringkatnya diurutkan dari data terkecil hingga data terbesar. Rumus letak desil ke I dikali N tambah 1 per 10. Berarti I-nya ganti 4 ya. 4 kali 11 tambah 1 per 10. 11 tambah 1 adalah 12. 4 kali 12 adalah 48. Dibagi 10 itu 4,8. Pecahan, berbentuk pecahan. Berarti gunakan cara kedua dengan menggunakan pendekatan interpolasi linear. Data keempat ditambah 0,8. Jadi 4 ditambah 0,8 adalah 4,8 ya. Perhatikan statistik peringkat. Data keempat ini 1, 2, 3, 4. Ini data keempat. Ya. Data keempat adalah 2. Ini. Dan data kelima adalah 3. Itu data kelima 3. Nah, ini data kelima 3. Berarti D4 sama dengan data keempat ditambah 0,8 dikali data kelima dikurangi data keempat. 4,8, 4 tambah 0,8. Data kelima dikurangi data keempat. Jadi 2 ditambah 0,8 dikali 3 dikurang 2. 3 kurang 2, 1. 1 kali 0,8 adalah 0,8 ditambah 2. 2 tambah 0,8 adalah 2,8. Jadi nilai desil keempat adalah 2,8. Begitu. Selanjutnya kita akan mencari D5. Berarti nilai I-nya sama dengan 5. Diurutkan datanya 1, 1, 2, 2, 3, 3, 6, 7, 8, 10. Letak desil ke I, rumusnya I dikali N tambah 1 per 10. Tinggal dipasangkan rumusnya. Letak desil ke 5 sama dengan 5 dikali 11 tambah 1 per 10. 11 tambah 1, 12 dikali 5. 12 kali 5, 60. 60 dibagi 10, 6. Nah, ini bilangan asli. Berarti dia pakai cara pertama. Kalau dia bilangan asli, itu data ke-6 adalah desil ke-5 ya. Data ke-6 adalah desil ke-5. Jadi bilangan asli itulah nilai desilnya. Data ke-6. Kenapa data ke-6? Karena ini dapat 6. Data ke-6 kita lihat. Data pertama 2, 3, 4, 5, 6. Ini dia. Inilah data ke-6. Itu 3. Jadi desil ke-5 itu sama dengan data ke-6. Jadi D5 sama dengan 3. Desil ke-5 sama dengan 3. Mantap sekali. Next. Nih. Sang pencipta itu dekat dengan orang-orang yang patah hati dan memberinya kekuatan baru. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya dan memberinya harapan. Selalu ada jalan. Asik. Lanjut. Exercise. Setelah ada contoh soal biasanya ada exercise. Nomor 1, ya, hitunglah nilai desil ke-2, ke-4, dan ke-9. Nomor 2, hitunglah nilai desil ke-5. Nomor 2 ada lagi nih kata-kata ini. Terkadang kita harus berdiri diam agar kita bisa bergerak ke tempat yang Tuhan inginkan. Karena iman tidak selalu berarti bahwa Tuhan mengubah situasi kita. Terkadang itu berarti Dia mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Asik sekali. Nomor 3, dicari desil ke-7. Nomor 4, ditanya desil ke-4. Nomor 5, ditanya desil pertama. Oke, ada lagi.
Jika kita bisa melihatnya, kita bisa mencapainya. Tuhan membantu mereka yang juga membantu diri mereka sendiri. Dan kekuasaan adalah tindakan kerendahan hati. Jadi kalau kita berkuasa itu adalah sebaiknya kita memiliki kerendahan hati. Karena orang yang rendah hati adalah orang yang berkuasa. Karena dia bisa menguasai dirinya dalam segala situasi, kondisi, dan saat dimanapun dia berada. Mantap. Bagian B. Tadi bagian A itu untuk data tunggal, sekarang bagian B adalah untuk data berkelompok, data dalam bentuk distribusi. Penentuan nilai desil ke I dari data berkelompok dapat dilakukan dengan formula berikut ini. Ada rumusnya. Ini rumusnya. Kita berikan dia berwarna hitam ya, supaya jelas. Gitu. Asik. Besar sedikit, ya cukup 200. Nah, DI sama dengan LI ditambah IN per 10 dikurang sigma F min I per FI dikali C. Dengan nilai I, itu desil ke I itu 1, 2, 3, sampai 9 ya. Dengan DI adalah desil ke I, C adalah panjang kelas, C ini adalah panjang kelas, LI adalah tepi bawah kelas desil ke I, itulah LI. Terus, N adalah banyak data, FI adalah frekuensi kelas desil ke I, itulah FI. I adalah letak desil ke I. Dan sigma F min I adalah jumlah frekuensi sebelum kelas desil ke I. Supaya lebih mengerti, langsung kita lihat contoh soal dan mengerjakan, memperhatikan dan mempelajari. Mantap sekali. Contoh 2. Dia. Nah, hitunglah nilai desil kelima dari data pada tabel berikut. Ada interval, ada frekuensi, ada frekuensi kumulatif, dan data ke I. Apa itu frekuensi kumulatif ya, kita bahas bersama-sama ya. Nah, ini dia maksudnya frekuensi 3 ya. Terus mau dicari di bawahnya seperti yang saya jelaskan, 3 ditambah 9 itu adalah 12 ya. Terus 12 lagi ditambah 4. Ya, 12 tambah 4 ini itu sama dengan 16. Selanjutnya, 16 ditambah 10 adalah 26. Ya, terus ke samping. Terus 26 diserong ditambahkan dengan 3. 26 tambah 3 adalah 29. Ini. Dan 29 ditambah 11 sama dengan 40. Jadi jumlah frekuensinya itu sama dengan 40. Begitu ya. Terus data ke ini maksudnya ini dari sampai 3, berarti itu data pertama sampai data ketiga. Habis angka 3 adalah 4. Sampai 12 karena di sini frekuensi kumulatifnya 12 ya. Jadi 4 sampai 12. Habis angka 12 adalah 13 sampai 16. Kenapa sampai 16? Karena ini jumlah frekuensi kumulatif sampai 16. 17 sampai 26, 27 sampai 29, dan terakhir 30 sampai 40. Itulah data ke. Kita jawab. Banyak data ke N itu dengan 40. Ya, ini jumlah frekuensinya adalah 40. Itu. Kita akan mencari D5, maka I sama dengan 5. Cari letaknya terlebih dahulu. Letak desil ke I itu rumusnya IN per 10. Karena desil ke 5 maka I-nya sama dengan 5. Jadi 5 kali 40 bagi 10. 5 kali 40, 200 bagi 10 adalah 20. Jadi 20 terletak pada data ke. Dari mana kita lihat? Ini kan 20. Kita lihat di sini yang mana sampai 20. Ah, ini dia. 17 sampai 26. Itu ya. 17 sampai 26. Itu. Berarti 20 ada di antara sini. Terletak di antara 17 sampai 6. Itulah letak desil ke-5. Ini yang saya blok warna orange. Maka dari sini kita bisa tentukan komponen-komponennya. Iya.
Inilah interval kelas desil ke-5. Berarti tepi bawahnya atau L5, kenapa L5? Karena desil ke-5. Itu sama dengan 36 ini dikurangi dengan 0,5 diperoleh 35,5. Selanjutnya, frekuensi F5-nya adalah 10. Ini adalah F5. Ya, frekuensi kelas desil ke-5. F5-nya adalah 10. Lalu 16 adalah frekuensi kumulatif sebelum kelasnya. Ini adalah sigma F-5. Itu 16. Oke. Terus panjang kelas atau C itu sama dengan ini. 36 kita kurangi dengan 31 ya. 36 dikurangi dengan 31. Diperoleh panjang kelasnya sama dengan 5. Itulah panjang kelas. Nah, sudah lengkap semua. Tinggal dipasangkan di rumusnya. Turun ke bawah. Kita pasangkan di rumusnya ya. Nah, ini kayaknya tulisanku lebih bagus. Asik sekali. Iya, nah ini sudah ya. Letak desil ke-5 adalah data ke-20. Berarti intervalnya 36 sampai 40. Panjang kelasnya 36 kurang 31 itu 5 sudah tadi ya. Letak desil ke-5-nya L5 tepi bawahnya 35,5. Lalu banyak data 40 ini frekuensi kelas desil ke-5 atau F5 adalah 10. 10 tadi ya yang dari sini. Tabel itu. Nah, ini dia 10. Inilah F5-nya 10. Nah, ini frekuensi kumulatif sebelum kelasnya itu adalah 16. 16. Nah, itu dia. Next. Nah, itu 16. Dipasangkan di rumus. Karena kita akan mencari D5, berarti nilai I-nya sama dengan 5. Begitu ya. Rumusnya DI adalah LI ditambah IN per 10 kurang sigma F min I per FI dikali C. Tinggal dipasangkan. D5 diganti saja angka-angkanya. L5 adalah 35,5 dari yang tadi itu. 35,5. Terus 5N per 10 itu 20. Dari mana ya? Ini yang di atas tadi. Nah, ini. Ini 20. Ini L5, 35,5 ya. Begitu. Intinya tinggal dipasangkan di rumusnya saja. 26 kurang 16 per 10 kali 5. Terus kita kerja terlebih dahulu ini 20 kurang 16 itu 4 per 10 kali 5. 4 kali 5. 4 kali 5 adalah 20 dibagi 10. 20 bagi 10 adalah 2. 2 ditambah 35,5 diperoleh 37,5. Mantap sekali. Nah, ada kata-kata sedikit ya. Sebenarnya sang pencipta mengizinkan kita untuk mengalami titik-titik rendah kehidupan, untuk mengajarkan kita pelajaran yang tidak bisa dipelajari dengan cara lain. Jadi Tuhan selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan kebaikanku. Asik. Nah, setelah contoh soal ada exercise atau latihan soal dengan tujuan untuk memahami materi kita hari ini mengenai desain data tunggal, dan untuk exercise nomor 6 sampai 10 adalah menentukan desil data berkelompok. Oke, nomor 6 ditanya desil ke-5. Jadi sudah ada interval, ada kolom frekuensi, ada frekuensi kumulatif dan data ke. Dicari desil ke-9-nya. Lalu nomor 7 adalah desil kedua. Tentukan desil kedua dari tabel di bawah ini. Ada kolom berat badan dan ada kolom frekuensi. Asik. Nomor 8.
Sudah mulai bongkar pasang rumus, saudara-saudara? Saya yakin Anda sangat senang dengan bongkar pasang rumus, seperti saya juga senang. Asik sekali. Jika diketahui nilai desil keempat dan data pada tabel di bawah ini adalah 161,375 dan letak interval desil keempat berada pada A sampai B, tentukan nilai M. Cari nilai M. Kenapa? Kayak ini M mau ditarik. Banyak yang bisa dicari, termasuk pasangan hidup. Kenapa mau cari nilai M? Lanjut, itu intermezzo. Supaya senang, ketawa, otak jadi rileks, dan kita bahagia dalam pelajaran. Ketika otak rileks, pelajaran mudah masuk. Ya, jadi kita positif saja. Next, ada kalimat sedikit. Ternyata iman yang sejati berarti tidak menahan apapun. Itu berarti kita menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan sumber kehidupan. Sumber kehidupan, Anda tahu maksud saya, karena itu huruf besar. Pada setiap janjinya dalam kehidupan ini. Saya ulang satu kali lagi. Ternyata iman yang sejati berarti tidak menahan apapun. Itu berarti kita menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan sumber kehidupan pada setiap janjinya dalam kehidupan ini. Janji Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Otak MP3 lagu rohani. Lanjut. Ada semua lagunya itu. Nomor 9. Jika diketahui nilai desil kedua dari data pada tabel adalah 132,32 dan letak nilai tengah desil kedua berada pada B, tentukan nilai X. Nah, enak sekali dikerjain. Next, nomor 10. Nah, ini nomor 10. Nilai desil ketiga dari gambar histogram berikut adalah 53,78 dan letak interval kelas desil ketiga adalah E sampai D. Tentukan nilai T kurang D ditambah Y. Dari data histogram. Ya. Selanjutnya, sebaiknya jangan bergantung pada manusia karena mereka berubah seperti angin. Mari kita bergantung padanya dan ketahuilah bahwa dia setia dan selalu ada untuk kita. Dan kunci untuk hidup dalam damai dimulai dengan mengejar sang pencipta dan damai sejahtera yang melampaui segala akal budi pikiran logika. Hanya dia yang berikan bagi kita. Itulah harta kekayaan yang sesungguhnya di mana dunia fana tidak mampu berikan. Bukan dengan barang fana. Asik sekali. Lanjutkan sendiri ya. Nah, jika Anda merasakan manfaat yang luar biasa dari video pembelajaran kita hari ini, jangan lupa follow Instagram kami, Les Matematika IPA, dan subscribe, like, post, share, promote. Nyalakan tanda loncengnya. Isi kolom komentar dengan hal yang baik mesti bermanfaat bagi kita untuk generasi saat ini dan generasi akan datang. Silahkan di like, subscribe channel YouTube Kebanggaan Kita Bersama Adik King Jamat GS. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu untuk kita semua. Amin. Semangat belajarnya karena kita belajar untuk masa depan. Sampai jumpa lagi pada video pembahasan kami berikutnya. Dukung terus channel Kebanggaan Kita Bersama untuk kebaikan kita bersama. Asik. Terima kasih dan selamat belajar.